Ayam geprek Umi Ida merupakan salah satu UMKM yang memiliki target pasar yang cukup luas, mulai dari mahasiswa, karyawan, hingga keluarga. Selain itu, produsen juga menerima pesanan yang dapat diantarkan langsung ke rumah pelanggan. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, ayam geprek Umi Ida melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas yang ketat terhadap penggunaan bahan baku dan juga proses produksinya. Selain itu, ayam geprek Umi Ida juga memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan pangan dalam proses produksi, sehingga pelanggan dapat merasa aman dan nyaman ketika membeli dan mengonsumsi produk yang dihasilkan. Dalam mengembangkan bisnisnya, ayam geprek Umi Ida juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memperluas jangkauan pasar dan mempromosikan produk-produk terbaru yang ditawarkan. Jadi, selain membuka outlet di depan rumah, ayam geprek Umi Ida sendiri juga melakukan promosi dengan menawarkan di media sosial seperti WhatsApp dan juga Facebook. Sebagai usaha kecil dan menengah, ayam geprek Umi Ida memiliki pasar yang potensinya cukup besar dan dapat berkembang serta berkontribusi pada perekonomian lokal dengan tetap memperhatikan kualitas produk, kebersihan dan keamanan pangan serta memanfaatkan teknologi dan informasi serta media sosial. Ayam geprek Umi Ida ini juga terus meningkatkan daya saingnya dan memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam. Setelah dilakukan wawancara dengan pemilik ayam geprek Umi Ida, maka diperolehlah biaya produksi sebagai berikut. Yang mana biaya produksi ini terdiri dari 3 unsur, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Untuk biaya bahan baku itu diperoleh sebesar Rp736.000, yang mana biaya bahan baku ini sudah kami jumlahkan dengan rincian yang sudah ada di laporan yang telah kami buat. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead, di sini nilainya masih 0 karena produsen beranggapan bahwa ketika tidak memiliki karyawan maka tidak ada biaya tenaga kerja langsung. Begitupun untuk biaya overhead itu belum dihitung untuk biaya listrik, air, ataupun biaya perawatan mesin ataupun alat untuk usaha. Padahal seharusnya biaya-biaya tersebut dimasukkan sehingga dapat diperoleh biaya produksi yang real dan juga atau nyata. Berdasarkan hasil perhitungan dari pemilik ayam geprek Umi Ida, kemudian kita menghitung harga pokok produksi, yang mana harga pokok produksi ini merupakan hasil dari biaya produksi dibagi dengan jumlah porsi yang dihasilkan, yang mana perhitungan biaya produksi tadi itu dihitung berdasarkan 100 porsi ayam geprek untuk harga per porsinya yaitu 10.000. Kemudian untuk harga pokok produksi, biaya produksi dibagi dengan banyaknya porsi yang dihasilkan. Untuk biaya produksinya tadi 736.000 dibagi dengan 100 porsi, sehingga setiap porsinya itu harga pokok produksinya sebesar Rp7.360. Untuk selanjutnya menentukan harga jual ini diperoleh dari biaya produksi per porsi ditambah dengan proyeksi laba, di mana proyeksi laba sendiri itu adalah biaya produksi per satuan dikalikan persentase laba. Yang mana di sini ayam geprek Umi Ida ini membuat persentase labanya per porsinya sebesar 35%. Sehingga untuk harga jualnya yaitu 7.360 yaitu sebagai biaya produksi ditambah dengan 35% proyeksi laba dikali 7.360 sehingga hasilnya adalah 2.576
ditambah dengan Rp7.360 sehingga diperoleh harga jualnya sebesar Rp9.936. Nah, dalam hal ini penjual membulatkannya. Baik, untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nur Khairiah. Kepada Nur Khairiah, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti. Materi selanjutnya adalah analisis hasil observasi UKM. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah perhitungan biaya produksi dan penetapan harga jual. UKM Ayam Geprek Umi Ida belum memasukkan unsur TKL karena berpikiran bahwa belum memiliki karyawan. Seharusnya biaya tenaga harus dihitung. Selain itu, untuk overhead seperti listrik, air, bahan bakar, sewa, dan perawatan mesin dan lain-lain juga belum dihitung. Dengan memperhatikan biaya tenaga kerja dan overhead, maka harga pokok produksi per satuan akan lebih akurat dan akuntabel. Lalu adapun saran, yaitu yang pertama, memasukkan biaya tenaga kerja ke dalam biaya produksi, listrik ke biaya overhead. Dan yang kedua, mendaftarkan legalitas usahanya. Selanjutnya, menjaga kualitas produksi dan mempertahankan harga yang kompetitif, meningkatkan pemasaran dan promosi, mengelola keuangan dengan baik, serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi hasil laporan observasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.